Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kajian tafsir untuk saat ini. Saat ini kita mengkaji tafsir surat Al-Ahzab ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima." Sesungguhnya Nabi Muhammad itu bukan ayah dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi beliau adalah utusan Allah atau Rasul Allah dan penutup dari para nabi. Dan Allah itu Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Dari Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40 ini ada 3 poin yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahwa ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu bukan ayah dari seorang laki-laki. Ini maksudnya bukan berarti Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki. Padahal Nabi Muhammad punya anak laki-laki. Di antaranya adalah Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim. Tetapi kenapa di ayat ini dikatakan Nabi Muhammad itu bukan ayah dari seorang laki-laki? Karena ini maksudnya adalah ketika ayat ini diturunkan ingin menunjukkan bahwa Rasulullah di saat itu tidak punya anak laki-laki, dan ini untuk menjawab tuduhan dari masyarakat bahwa Nabi Muhammad yang mempunyai anak angkat yaitu Zaid itu oleh masyarakat dianggap sebagai anak laki-laki dari Nabi Muhammad, padahal itu hanya sekedar anak angkat. Ini artinya bahwa anak angkat itu status yang sebenarnya itu tetap sebagai orang lain, bukan seperti anak kandung sendiri. Jadi memperlakukan anak yang menjadi anak angkat itu sebetulnya tetap statusnya adalah anak orang lain, hanya saja diangkat menjadi anak. Karena itu statusnya sebagai anak angkat, maka dalam Islam tidak mendapatkan waris ketika orang tua angkatnya itu meninggal, dan dia status nasabnya tetap dinasabkan kepada anak, kepada orang tua yang asli. Ini yang pertama. Yang kedua, ingin menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu sebagai utusan Allah dan sebagai penutup dari para nabi. Ini artinya bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu ya seperti manusia biasa. Dia makan, dia minum, ya kemampuannya itu terbatas, artinya ya butuh berumah tangga, mempunyai istri, ya butuh tidur juga. Sehingga karena statusnya sebagai manusia biasa, maka beliau ini bisa dicontoh. Sehingga dalam akidah Islam orang tidak akan keliru, tidak menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan, tetapi sebagai manusia pilihan yang
diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada manusia. Jadi Nabi kita Muhammad itu statusnya adalah sebagai manusia, tetapi mendapatkan tugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sebenarnya juga sama dengan ayat yang lain. Innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Jadi katakanlah wahai Muhammad bahwa saya, Nabi Muhammad disuruh mengatakan saya ini hanya seperti manusia biasa, tetapi saya mendapatkan tugas yaitu mendapatkan wahyu. Jadi meskipun manusia biasa tetapi ada kelebihannya karena mendapatkan wahyu itu, sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah berdasarkan wahyu, dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ucapannya itu adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Rasulullah itu tidak berbicara yang berasal dari hawa nafsunya sendiri, tapi semua pembicaraan Rasulullah itu adalah karena wahyu. Nah, inilah bedanya dengan manusia biasa. Jadi manusia tetapi ada kelebihannya, yaitu selalu dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai nabi yang terakhir, artinya setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lain. Sehingga dengan memahami ayat ini kita mengerti bahwa ketika ada orang yang mengaku sebagai nabi itu pasti akan bertentangan dengan ayat ini, karena nabi yang terakhir itu sudah meninggal, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Yang terakhir, yang poin ketiga yang perlu kita pahami, wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah mengetahui segala sesuatu. Ini artinya dengan diutusnya Nabi kita Muhammad itu hendaknya kita menjadi sadar bahwa Allah memilih Nabi Muhammad untuk dijadikan Rasul ini karena yang dianggap bisa dan mampu untuk menyebarkan ajaran Islam itu sendiri. Termasuk Rasulullah yang berasal dari orang Arab untuk menjadi Rasul. Mengapa ini tuduhan-tuduhan orang Yahudi, Nasrani? Kenapa Rasul terakhir tidak berasal dari orang Palestina atau dari kalangan Bani Israel? Ini dijawab oleh ayat ini bahwa Allah lah yang Maha Tahu. Jadi nabi-nabi yang lain seperti nabinya orang Nasrani, Yahudi, itu sebetulnya adalah utusan-utusan Allah seperti Nabi kita Muhammad SAW. Hanya saja Nabi kita Muhammad ini adalah orang yang memang pantas dan pas untuk menjadi Rasul, menyampaikan risalah yang terakhir di akhir zaman sampai hari kiamat nanti. Jadi tiga hal itu yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahwa dengan ayat ini untuk kita pahami bahwa anak angkat statusnya itu bukan seperti anak sendiri. Yang kedua, Nabi kita Muhammad itu tugasnya adalah hanya sebagai utusan Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang terakhir. Diutusnya Nabi Muhammad SAW itu adalah sepengetahuan Allah, atas pertimbangan Allah yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.